Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nusyriku bihi ahada. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-habib al-mahbub syafil ilal wa mufarrijul kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita cintai, para habaib, para kiai, para kasepuhan, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar almarhumain al-karimain al-habib Abdullah bin Alwi al-Kaf wal habib Ali bin Husain al-Kaf. Mudah-mudahan beliau semua yang tersebut tadi akan mendapatkan limpahan keberkahan dan inayah yang sempurna dari Allah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah, kita ditakdirkan, kita telah ditentukan dengan tulisan di Lauhil Mahfuz sebelum bahkan kita diciptakan ke alam dunia ini, untuk pada siang hari ini, tanggal ini dan jam ini hadir pada acara yang mulia ini, yaitu perayaan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan haul Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf dan putra menantunya Al-Habib Ali bin Husain Al-Kaf. Ini adalah merupakan anugerah dan keberkahan kepada kita semua, karena pada hari Minggu ini, pada hari Ahad ini, bahkan setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan siapa yang akan bahagia dan siapa yang akan celaka. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap hari seluruh manusia akan keluar dari rumahnya, akan beraktivitas, tetapi seluruh aktivitas dan yang dilakukan oleh manusia itu akan terbagi menjadi dua. Bagian pertama akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat, dan bagian yang kedua akan mencelakakannya di dunia dan di akhirat. Pada siang hari ini mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan untuk diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Apalagi kita hadir, berkumpul, meluapkan kegembiraan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, dengan fadlullah ay al-Islam, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan Islam dan Nabi Muhammad sebagai nikmat terbesar, hendaknya umatmu bergembira dan berbahagia, karena keduanya itu lebih mulia, lebih afdal, lebih berharga, lebih menjamin segala-galanya
dari apa yang mereka pernah kumpulkan dan miliki selain Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari ini hadir acara peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Pesantren An-Nawir, di mana tujuan daripada Sahibul Bait tentunya untuk lebih mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, untuk lebih mencintakan kita kepada Nabi Muhammad, untuk lebih mampu dan lebih baik mengikuti tindak tanduk, sikap dan perilaku sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, karena Allah tahu dan maha tahu bahwa manusia suatu saat akan banyak sekali yang melupakan Rasulullah. Manusia suatu saat akan hancur, akan bermusuhan, akan terjadi pertumpahan darah, akan saling membenci kalau mereka sudah melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah, jangan sampai kamu tidak tahu, jangan sampai kamu pura-pura tidak tahu, jangan sampai kamu menjadi bodoh tentang satu hal yang penting ini. Apa itu ya Rab? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu, di sekitar kalian itu, dalam kehidupan kalian itu ada Rasulullah. Bila Rasulullah telah dipinggirkan dari kehidupan kita, bila Nabi Muhammad telah diabaikan dari sikap dan perilaku kita, bila Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga kita, tidak ada lagi Nabi Muhammad dalam pekerjaan kita, tidak ada lagi Nabi Muhammad dalam niat-niat kesalehan yang kita anggap, maka tunggulah saat kehancuran akan menimpa baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika Nabi Muhammad pada saat itu diutus oleh Allah kepada kaum jahiliyah, maka ketahuilah bahwa kondisi di mana kita hidup sekarang ini jauh lebih jahat dan lebih bobrok daripada zaman jahiliyah di mana Nabi Muhammad hidup. Allah Maha tahu dengan ilmunya. Ketika melihat kebobrokan jahiliyah, maka dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, mengajarkan kepada mereka, menjadi pemberi petunjuk kepada mereka, memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, melarang yang sesuatu yang tidak baik dan menyuruh sesuatu yang akan menjadi kebaikan bagi mereka. Ini adalah fungsi Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah umat jahiliyah. Dan saya katakan bahwa saat ini lebih bejat daripada jahiliyah di zaman Nabi, karena saya belum pernah mendengar para masyayikh kita ataupun membaca buku-buku yang pernah saya baca. Di zaman jahiliyah ada seorang ayah yang memperkosa atau menzinahi putri kandungnya sendiri. Tidak ada di zaman jahiliyah tersebut bahwa ada seorang ibu atau bapak yang membunuh bayinya dengan cara membuang ke tempat sampah dan membiarkannya dimakan oleh anjing dan binatang buas. Di zaman jahiliyah banyak hal-hal yang buruk, tetapi ketahuilah di zaman sekarang ini jauh lebih banyak yang buruk. Jika di zaman jahiliyah yang mendingan pada 1400 tahun yang lalu Allah melihat pentingnya hadirnya Nabi Muhammad SAW, maka di zaman jahiliyah kuadrat seperti sekarang ini, lalu kita meninggalkan Nabi Muhammad demi Allah, kita semua akan hancur fid dunya wal akhirah. Kita akan celaka fid dunya wal akhirah. Sehingga tidak kurang-kurangnya Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan zatnya yang agung, mengaitkan kebaikan dunia, mengaitkan keselamatan di akhirat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi dalam beberapa firman-Nya yang diantaranya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, pelajari, datangi, cari, lihat, teliti, sebagaimana para sahabat telah melakukan itu semua. Setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan sahabat-sahabat besar yang setiap hari hampir 24 jam bersama dengan Nabi,
masih antara satu dengan yang lainnya, saling bertanya apa yang kau ketahui dari Rasulullah yang tidak kami ketahui. Sekelas Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seorang yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, beliau datang kepada Sayyidatuna Aisyah, lalu bertanya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Adakah dari sesuatu yang tidak aku ketahui dan kau tahu, maka beritahu kepada kami, karena kami tidak akan lengkap Islam dan imannya terkecuali kami mengetahui Nabi Muhammad melakukan apa dan kami sudah memastikan bahwa diri kami telah melakukannya. Demikianlah bagaimana orang-orang yang menjadi umat sekaligus santrinya Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang lengkap terhadap Nabi, lalu berusaha mengikuti dengan sesempurna mungkin tindak tanduk Nabi Muhammad, lalu kemudian mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pengetahuannya, lalu kecintaannya, lalu keikutsertaannya, lalu ketaatannya, Allah katakan terhadap umat jahiliyah itu apa yang tidak pernah masuk dalam sejarah, tidak pernah tertulis di dalam peta, tidak pernah dipertimbangkan di barat dan timur, Romawi dan Persia. Allah katakan Rabbul Alamin yang berkata, bukan manusia lagi yang menilai, tapi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh mengatakan di dalam Al-Quran yang belum pernah dikatakan kepada siapapun dari manusia dan sehebat apapun. Apa firman Allah terhadap mereka, murid-murid Nabi Muhammad SAW yang tadinya jahil di zaman kejahiliannya? Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wahai murid-murid Nabi Muhammad, wahai orang yang hidup di sekitar Nabi Muhammad, wahai orang yang mengenal dan mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad, tahukah kalian siapa? Allah yang umumkan dengan firman-Nya, kalian sebaik-baiknya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40 tahun, lalu baru pada usia 50 tahun Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Lalu pada tahun ke-10 dari kenabiannya baru turun perintah salat 5 waktu. Ala ba'dil aqwal, puasa di tahun ke-9, haji setelah tahun ke-10. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad selama 10 tahun setiap hari duduk ngaji bareng dengan Nabi Muhammad SAW? Salat 5 waktu tidak. Bacaan Al-Quran belum lengkap karena baru 10 tahun. Lengkapnya Al-Quran itu setelah 23 tahun kurang 16 hari, di mana Allah kemudian menutup turunnya ayat Al-Quran dengan firman-Nya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Selesai Al-Quran 30 juz. Tapi itu 16 hari sebelum wafatnya Rasulullah. Artinya kalau tahun ke-10, sebelum tahun ke-10 mereka sholat tidak, Quran belum lengkap, puasa juga tidak, haji apalagi, zakat juga tidak. Lalu apa yang dikerjakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap sahabatnya? Ahli sejarah mengatakan, Syekh Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid juga pernah berkata di dalam fiqh sirahnya, ta'liq fiqh sirahnya. Beliau mengatakan bahwa 10 tahun pertama atau marhalah Makkah, Nabi Muhammad SAW tidak banyak oleh Allah diturunkan perintah-perintah yang terkait dengan kewajiban, kesunahan, terkait dengan rukun dan sebagainya. Tetapi 10 dan 13 tahun itu di Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahabat-sahabat dan orang-orang di Mekah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka diperkenalkan, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad memperkenalkan diri mereka dengan akhlaknya, dengan kesabarannya, dengan santunnya, dengan ringan dan kedermawanannya, dengan segala hal yang terpuji di Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian orang-orang di Makkah, khususnya sahabat-sahabat Nabi, mengenal Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya dalam waktu 10 tahun.
Maka dari perkenalan itu kemudian timbul rasa cinta yang luar biasa di hati mereka. Kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad tidak terbayang, saudara. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan tidak ada cinta antara laki perempuan yang bisa menyamai cintanya sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad. Sayyidina Ammar bin Yasir mengorbankan ayah dan ibunya demi untuk Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah mengorbankan dirinya demi untuk Nabi Muhammad. Khabbab ibn al-Arad mengorbankan matanya untuk Nabi Muhammad. Karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Lalu mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat berkata kepada Bilal tentang maju mundurnya sebagian orang-orang yang mu'allaf di dalam perjuangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan hatinya oleh Bilal, dan Bilal mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qala Banu Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Rasulullah, jangan khawatir, saya tidak akan pernah, kami sahabat-sahabatmu tidak akan pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau berperang wahai Musa dan dengan Tuhanmu, dan kami akan berada di sini duduk tidak ikut pergi. Tetapi kami adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, kami akan berkata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk berperang, dan kami pastikan bahwa kami akan ikut berperang dengan engkau. Jangankan cuma manusia yang ada di atas padang pasir, andai di belakang laut ini ada sekelompok yang kau perintahkan kami untuk berperang, dan lautan ini bukan lautan air tapi lautan api, demi Allah kami sahabat-sahabatmu tidak akan pernah ragu dan mundur satu langkah pun. Ini dahsyatnya cinta ketika mereka tahu kesuri toladannya Nabi Muhammad SAW. Maka jangankan dirinya, jangankan hartanya, keluarganya, anaknya, istrinya, hartanya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita melihat betapa ada seorang tua renta, perempuan tua renta, memiliki 2 anak yang tidak ada lagi. Hanya 2 anak ini yang menopang hidupnya. Tetapi ketika terdengar panggilan jihad, dibiarkannya kedua anaknya ini ikut dalam peperangan. Dia tidak tahu setelah itu selain Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan makan. Dan begitu selesai peperangan, terdengar berita orang-orang sedang kembali, pasukan Nabi Muhammad sedang kembali, dia duduk di pintu gerbang Madinah, dia menunggu di pintu gerbang Madinah dan memperhatikan seperti sedang mencari. Sahabat yang lain mengira pasti dia mencari anaknya 2, dan beberapa sahabat mengatakan, hani'an laki, selamat bu, 2 anak ibu telah mati syahid. Dia tidak bergeming, terus dia melihat. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terakhir mengatakan, wahai amatallah, wahai hamba Allah perempuan, ketahuilah bahwa kedua anakmu telah mati sebagai seorang syahid. Dia tidak terlihat sedih dan tidak bereaksi, tetapi kemudian dia tetap mencari. Dia malah berkata, apakah ada rombongan lagi yang akan datang? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudah tidak ada lagi. Kalau gitu di mana Rasulullah? Rasulullah sudah mendahului ke depan. Sebelum kamu berdiri di situ, Nabi sudah masuk terlebih dahulu. Kalau begitu antarkan aku kepada Rasulullah. Aku ingin pastikan keadaannya bagaimana. Rasulullah baik, alhamdulillah. Rasulullah tidak terjadi satu apapun kepada beliau. Antarkan saya. Pastikan saya datang kepada Rasulullah SAW. Ibu ini kemudian diantar kepada Rasulullah, dan ketika menghadap kepada Rasul, dia tersenyum dan dia tersenyum. Lalu Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa kedua putranya telah mati syahid, dan ibu ini kemudian tersenyum dan mengatakan, demi Allah, semua musibah selain engkau ya Rasulullah kecil buat saya. Orang-orang seperti ibu ini, orang-orang seperti Bilal, orang-orang seperti Ammar dan lain-lainnya,
Lalu ketika nyawanya saja berani rela dikorbankan untuk Nabi, anaknya dikorbankan untuk Nabi, hartanya semua dikorbankan untuk Nabi, lalu kemudian Nabi datang membawa perintah dari Allah mengatakan salatlah 5 waktu, walaupun 100 waktu akan mereka lakukan dengan baik. Lalu datang perintah mengatakan bahwa seumur sekali berangkatlah haji, walaupun setiap tahun mereka akan berangkat. Lalu datang perintah kepada mereka dengan mengatakan 2,5% bagi yang punya harta hendaknya dikeluarkan sebagai zakat. Semua hartanya mereka telah berikan kepada Allah dan Rasulnya, apalagi hanya sekedar 2,5%. Lalu datang perintah bahwa mereka harus berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Demi Allah, walaupun mereka harus mati karena tidak makan, atas perintah Allah dan Rasulnya akan mereka lakukan. Demikianlah para hadirin rahimakumullah. Kemudian Islam ini begitu jaya, Islam begitu mulia, Islam begitu berwibawa, bahkan sampai raja barat dan timur gemetar ketika mendengar nama Muhammad dan ashabu Muhammad. Kenapa? Karena mereka berada dalam ajaran Allah, konsisten dengan perintah Allah, lalu mereka akan berada dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama kita yang sedang dipenjara sekarang ini pernah berkata bahwa demi Allah kami tidak takut kepada siapapun, kami tidak akan mundur karena apapun, yang kami takuti hanya satu, bahwa Allah meninggalkan kami, dan ketika Allah meninggalkan kami maka kami akan menjadi lemah tanpa Allah. Tetapi selama Allah bersama dengan kami, silakan mereka yang memiliki senjata, silakan mereka yang memiliki harta, silakan mereka yang memiliki media, karena tidak ada di hati kami yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan kepada kami saat kami menceritakan kepada beliau sebagian kondisi di Asia Tenggara ini dengan segala permasalahannya, baik yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan politik. Al-Habib Umar bin Hafid kemudian mengatakan, jika itu semua menurut pandanganmu adalah sesuatu yang besar, memang itu adalah yang besar. Tetapi ingat, di hatimu jangan pernah menjadikan masalah-masalah itu besar, karena kamu akan ditinggal oleh Allah selama kamu menganggap ada yang lebih besar dari Allah dalam hatimu. Tetapi jika di dalam hatimu Allah yang terbesar, maka apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad dan para khulafaur rasyidin dan para salafus saleh akan terjadi kepadamu. Apa itu? Nusratullah. Apa itu nusratullah? Pertolongan Allah. Apa itu pertolongan Allah dalam bahasa militer? Itu adalah faktor X. Faktor di mana terjadi sesuatu dengan cepat lalu kemudian mendapatkan kemenangan. Dialami oleh Nabi di perang Badar, dialami oleh Nabi di perang Uhud, dialami oleh Nabi di perang Hunain, dialami oleh Nabi di perang Khandak, dialami oleh Nabi di perang Mu'tah. Semuanya Nabi Muhammad SAW berada dalam posisi unggul, padahal sangat tidak siap, sangat lemah, sangat sedikit, sangat tidak lengkap. Tetapi mereka lupa satu hal, bahwa Nabi Muhammad sedang bersama dengan Allah. In tansurullaha yansurkum, faman yansurahullahu fala ghaliba lakum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya dibaktikan kepada Allah. Nabi mencontohkan dengan contoh yang terbaik, sahabat mengikuti dengan sangat baik. Nabi tadinya menjadi seorang yang sangat dimuliakan, Nabi tadinya menjadi orang yang sangat kaya, Nabi tadinya menjadi orang yang sangat diperhitungkan, Nabi tadinya menjadi seorang yang sangat diikuti dan dipanuti. Tetapi semua itu dikorbankan oleh Nabi Muhammad demi untuk umatnya dengan Islam yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Islam diterima, maka hartanya habis. Yang tadinya Nabi dicintai jadi dibenci, yang tadinya Nabi dihormati jadi dihina, yang tadinya Nabi dimintai pendapat, sekarang bahkan mengajak pun Nabi tidak didengarkan. Tetapi Nabi sabar, dibiarkan semuanya itu terjadi, dia korbankan semuanya demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya apa, saudara yang dirahmati oleh Allah? Semua yang membencinya, semua yang mencacinya, semua yang tidak senang dengannya, semua yang iri kepadanya, Allah kembalikan menjadi orang-orang yang mencintai kepada mereka. Kenapa itu dan di mana rahasianya? Rahasianya Nabi Muhammad SAW
sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Apa di antara makna poin daripada la nufarriqu baina ahadin min rusulih? Bahwa ketika Nabi Allah Yaqub hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pada saat Nabi Allah Yaqub menjelang wafat, saat dia berkata kepada anak-anaknya yang akan ditinggalkan, apa perkataannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah wahai anak-anakku setelah bapak meninggal? Ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Ini yang diwariskan oleh para sahabat. Bahkan ini yang kemudian menyebabkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf yang kita hauli sekarang ini bolak-balik ke Tarim. Dia bawa keluarganya, dia bawa istrinya, dia bawa anak-anaknya ke Tarim semua. Kenapa? Karena dia memiliki firasat dan tahu kalau saya tidak dapat memberi makan kepada anak saya, banyak orang-orang soleh yang kelaparan keluarganya. Tetapi kalau saya tidak bisa mendidik iman Islam kepada anak-anak saya, maka saya akan masuk neraka di akhirat gara-gara anak-anak saya. Ini yang beliau warisi, yang sangat saya kagumi daripada keikutsertaan beliau terhadap kakek-kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Muhajir Allah dalam keadaan kaya raya berada di Irak, tapi ketika terjadi fitnah agama, terjadi fitnah akidah, maka beliau pindahkan seluruh keluarganya ke Hadramut, tanah yang tandus dan tidak memiliki keindahan dan kemewahan sebagaimana yang ada di Irak. Dipindahkan ke sana, tetapi subhanallah, yang mereka pikirkan bukan perutnya, tapi yang mereka pikirkan adalah hatinya. Mereka tinggal di sana subhanallah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf, kalau dia mau kehormatan, kalau dia mau kedudukan, kalau dia mau harta, kalau dia mau kemewahan, tidak akan berangkat ke Tarim. Tahun 94 kami duduk satu halaqah dengan beliau di Masjid Maula Aidid, membaca kitab Bulughul Maram dari guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Abdullah duduk dengan tawadhu'nya, duduk dengan khusyuknya, mendengarkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram. Padahal beliau seorang yang alim, beliau seorang yang allamah, beliau tidak pantas secara logika duduk di halaqah kami sebagai para santri. Tetapi saya mendapat satu pesan bahwa Al-Habib Abdullah dengan kehadirannya setahun penuh di halaqah Bulughul Maram di Masjid Maula Aidid ba'dal maghrib itu ingin memberikan pesan kepada kita, wahai ahli ilmu, wahai orang yang akan menjadi alim, wahai orang yang akan menjadi panutan umat nanti, maka seluruhnya akan hancur dan runtuh jika kamu tidak membina di dalam hatimu sifat tawadhu dan merasa butuh kepada guru dan ilmu. Lalu kemudian beliau memiliki keberkahan putra dan putri. Anda tahu bagaimana beliau memilih menantu? Tidak diambil orang yang tampan dan berwibawa, tidak dipilihnya orang yang kaya dan bermateri, tetapi dipilihnya Al-Habib Ali bin Hussein, seorang mantunya, di mana beliau adalah murid pertamanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau dengan basirahnya, beliau dengan istikharah dan isyarah yang diterimanya, menerima Al-Habib Ali bin Hussein karena tahu bahwa Al-Habib Ali bin Hussein ini adalah seorang yang insya Allah akan selamat membawa putri daripada Al-Habib Abdullah yang menjadi istrinya selamat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sudah banyak hilang pada zaman sekarang ini para hadirin. Saya teringat tahun 1998 ketika saya meminang seorang perempuan untuk saya jadikan istri. Saya dipanggil oleh mertua saya. Dia mengatakan kepada kami, kepada saya, silakan bawa anak saya setelah akad nikah nanti. Kamu sudah nikah dengannya, silakan bawa. Kamu mau kasih makan sehari 3 kali, silahkan. Kamu mau ngasih makan sehari sekali, silahkan. Kamu mau bawa dia ke gunung, silahkan. Kamu mau bawa dia di pinggir pesisir, silahkan. Saya tidak mempermasalahkan itu semua. Tetapi ingat satu hal, saya lahirkan anak saya perempuan ini sampai usia 16-17 tahun. Saya didik, saya jaga makanannya, salatnya, tingkah lakunya, sampai pada hari ini saya serahkan kepadamu. Demi Allah, bawa selamat anak saya sampai ke hadapan Allah. Jika kamu tidak membawanya selamat ke hadapan Allah, saya yang akan menuntut kamu nanti yaumul qiyamah di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal-hal seperti ini yang harus kita renungkan,
Hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yang mutiara-mutiara seperti ini yang harus kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Maka pulanglah kita sebentar lagi dengan keberkahan insya Allah ke rumah masing-masing. Tapi jangan lupa teguran dari Habib Abdullah dan Habib Ali ini jadikan sebagai cambuk kita untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita di mata Rasulullah SAW. Setelah kita pulang ke rumah kita, perhatikan bagaimana auratnya anak-anak perempuan kita, aurat istri kita, pergaulan mereka, bagaimana anak-anak kita, wudunya sudah baik atau belum, Fatihahnya sudah fasih atau belum, sholatnya, pergaulannya, handphonenya, dengan apa yang dibaca, apa yang dipelajari, siapa temannya. Itu akan menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat menyakitkan nanti yaumul qiyamah jika kita tidak pedulikan. Al-Habib Abdullah bahkan bukan hanya anaknya, sampai ke ipar-iparnya diangkut semuanya ke Tarim. Anak-anak kecil, entah berapa puluh yang telah dibawa dengan keterbatasan dana yang beliau miliki. Beliau jual semua yang beliau miliki, demi untuk apa? Demi untuk keselamatan keluarganya yaumul qiyamah, demi untuk iman dan Islamnya. Yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada putranya pada saat menjelang wafat, dipraktekkan oleh beliau dengan sikap. Beliau seakan-akan dengan membawa keluarganya ke Hadramut, ke Tarim, kota yang tandus, penuh dengan kekurangan. Dan saya tahu karena pada saat itu saya bersama dengan beliau di sana. Dan bahkan kami tahun 98 pernah haji bareng lewat darat, tidak naik pesawat dengan beliau. Saya tahu betul bagaimana kehidupan dan keterbatasan beliau di kota Tarim. Di kota Tarim adalah suatu hal yang biasa jika ada tokoh atau ulama makan sehari 2 kali atau sehari sekali. Kebiasaan mereka jika mereka makan siang tidak akan makan malam, dan jika makan malam mereka tidak akan makan siang. Tetapi apakah itu menjadi masalah? Tidak. Apakah itu menjadi uzur untuk tidak taat kepada Allah? Tidak ada. Karena mereka sadar bahwa wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa in hiya illa kat-tariqi ilal watan. Sayyiduna Muhammad, kakek mereka, pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab merasa terenyuh ketika melihat pipinya Nabi Muhammad SAW pada saat bangun salat subuh ke masjid. Terlihat garis-garis dari bekas bantal yang tidak layak dipakai oleh Nabi Muhammad. Dan bantalnya Nabi Muhammad adalah merupakan kain yang kasar yang di dalamnya terdapat jerami kurma yang dipotong kecil-kecil, dicampur dengan pasir lalu diletakkan di dalam kain, dan itulah bantal Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Sayyidina Umar bin Khattab ketika kemudian melihat Sayyidina Muhammad seperti itu, ditunggu oleh Sayyidina Umar. Selesai sholat, Sayyidina Umar mendekat kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah sahabat-sahabat kamu. Kami mampu untuk menjadikanmu sama kedudukannya seperti Raja Kisra dan Raja Kaisar. Kami mampu memberikan ya Rasulullah kemewahan kepada kamu. Nabi Muhammad SAW tersenyum dan memegang pundak Sayyidina Umar bin Khattab, memberikan keteladanan kepada kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi berkata, ana abiru sabil, rabihal mukhifun wa ana abiru sabil. Beruntung orang yang ringan, kata Nabi. Selamat orang yang ringan. Wa ana abiru sabil, dan saya ini sebagai seorang musafir ya Umar, dari alam arwah menuju ke alam barzakh, melintas di dunia. Pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar, kalau kamu mau memberikan sesuatu kepada saya, bangunan, kemewahan, berikan di sorga nanti. Mau memberikan fasilitas, berikan di sorga. Kalau hal seperti ini adalah sesuatu kewajaran. Namanya juga musafir. Orang musafir kadang tidurnya miring, kadang tidurnya duduk, kadang tidurnya sampai terbentur-bentur. Suatu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia seorang musafir. Tetapi ketika dia sampai ke rumahnya, maka akan disiapkan oleh istrinya kasur yang baik, spray yang bersih, kamar yang wangi, karena dia sudah sampai ke rumahnya. Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah lintasan dan bukan tempat tinggal. Nabi Muhammad dari alamul arwah akan menuju kepada akhirat. Dikatakan di dalam surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairun wa abqa. Terlalu banyak ayat-ayat yang demikian. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf wal Habib Ali
bin Husain yang kita holi sekarang ini adalah contoh paling dekat kepada kita dan paling relevan pada hari ini untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita kembali kepada ajaran Allah, untuk kita kembali kepada uswah Rasulullah, untuk kita kembali kepada ajaran salafus saleh, karena ini zaman adalah zaman yang telah pernah dikatakan oleh Nabi, fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Ini adalah zaman sudah masuk kepada satu kondisi di mana Nabi pernah berkatakan, hati-hati, akan datang satu zaman fitnah kepada kalian, fitnah agama, cobaan akidah, cobaan iman, cobaan istiqamah, dan pada saat itu akan banyak sekali orang yang paginya mukmin, sorenya sudah kafir kepada Allah. Baik tahu maupun tidak tahu, baik sadar maupun tidak sadar, tapi kenyataannya akan banyak kita saksikan, akan banyak engkau saksikan, kata Nabi, orang yang paginya masih mukmin indallah tetapi sorenya sudah kafir. Sore masih mukmin indallah, paginya sudah kafir. Na'udzubillahi min dalik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.